Timur Tengah komplit. Mau cari makanan kurma ada, mau beli siwak ada. Berapa bis setiap malam yang datang berkunjung ke Sunan Ampel? Ribuan setiap malam. Belum kalau Jumat Legi. Coba datang ziarah kepada Sunan Ampel orang yang sudah mati sekian ratus tahun, 500 tahun lebih. Tapi yang mati bukan sembarangan, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan kedekatannya para kekasihnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba itu ramai pengunjung. Seandainya tidak ada Sunan Ampel, ada ndak pasar-pasar di dalam kampung? Tidak ada. Umumnya toko di pinggir jalan, tapi di Ampel malah di dalam kampung. Ampel Gading, Ampel Dento, Ampel Suci. Yang beli ini, yang beli ini. Apalagi kalau musim pasar sepi, ramai penziarah. Tawasul kepada beliau supaya dagangannya ramai, pertaniannya maju. Rombongan bis per bis. Yang buka toko bonceng sama orang yang mati, yang datang juga mendatangi orang mati, tapi waliullah. Dan orang yang datang ke Sunan Ampel tidak ada yang langsung begitu duduk langsung padang bulan padange koyo rino, tidak ada. Yang datang langsung assalamualaikum ya ahlil kubur, ya dari kaumil mukminin, ada assalamualaikum ya waliullah, ada lagi yang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum ya waliullah, assalamualaikum ya warasatil anbiya, assalamualaikum ya ahbab, assalamualaikum dan sebagainya, warahmatullahi wabarakatuh, salamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Cara ziarah langsung di situ baca yasin, tahlil dan lain sebagainya. Artinya orang sudah mati masih bisa menciptakan, membuat ekonomi kerakyatan. Lingkungan Sunan Ampel ramai pedagang. Kalau tidak ada sebab Sunan Ampel, mana akan dagang di dalam kampung? Berarti Sunan Ampel mampu menciptakan ekonomi kerakyatan. Nah kita-kita ini masih hidup mampu menciptakan itu tidak? Makanya saya ketika Habib Lutfi ditanya, Habib istimewanya ziarah kepada Wali Songo itu apa? Istimewanya cuma satu, malu. Lu kok malu Bib? Itu kan barokahnya, karomahnya terlalu tinggi, malu saja cukup. Sunan Ampel di dalam kuburnya masih bisa mempersatukan umat. Tidak ada orang yang ziarah assalamualaikum ya waliullah, duduk bersama Al-Fatihah, terus sebelahnya tanya, kamu kemarin noblos siapa? Tidak ada. Selesai ziarah ke Sunan Ampel, selesai. Tidak tanya si A, si B, tidak. Lah kamu calegnya warna kuning apa, hijau apa, coklat? Tidak ada. Rata-rata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebelah sana subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang di Syarif Hidayatullah Gunung Jati bisa separuh muslim, separuh non muslim. Dan non muslim itu menghargai kepada di antara salah satu wali 9 ziarah ke Kanjeng Sunan Gunung Jati. Yang sebelah itu yang ziarah macam-macam, ada yang pakai siu, ada yang pakai apa itu namanya selilin yang pendek, yang panjang, menyanya yang kecil, yang sampai yang besar. Sebetulnya duduk di situ karena menyanya luar biasa.
waduh mata ini terkadang ya nggak ada yang ribut kok. Itu menyanya besar amat, ini mata saya jadinya begini, nggak ada, asik saja yang begini tetap. Yang begini terus cara agama dan kepercayaannya masing-masing, nggak ada yang ribut. Saya kagum kepada beliau Sunan Gunung Jati yang sebelah satunya komplek kita, bagian yang muslim, rombongan dari Jawa Timur, rombongan yang dari Banten, rombongan yang dari Sumatera dan sebagainya. Gaya tahlilnya semua berbeda Pak, tidak ada yang sama. La ilaha illallahnya sama tapi lagunya beda-beda, gerakannya beda-beda. Yang satu rombongan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lagi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu ngebut lagi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lagi rombongan berbeda-beda, tapi anehnya kok tidak ribut. Jadi saya kagum kepada Maulana Syarif Hidayatullah, sudah meninggal sekian ratus tahun masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Itulah tauladan untuk kita. Mestinya kita malu kepada Wali Sembilan. Wong mati iso makani wong sampeyan kalian kula sing urip kados ngoten luru 2,5 kilo mati. Loh nikulah bukti. Itu satu contoh. Beliau banyak ikut andil besar. Bagaimana caranya membuat iki bangsa kita berhadapan dengan Portugis. Begitu hebatnya Portugis. Subhanallah. Belum Portugis, setelah selesai berhadapan dengan Belanda. Ini bagaimana supaya ada waktu menanamkan cinta tanah air. Ayo gawe. Dengan kata lain sedekah bumi, yang satu sedekah laut. Sedekah bumi dengan sedekah laut, kata-kata hanya satu, tanah air. Bagaimana membangkitkan publik rakyat ini mencintai tanah airnya? Bikinkan. Pertama diangkat, bumi ini kudu dimelasi, tanamannya, soalnya itu kembangnya saja. Pada hakikatnya bukan itu. Iki tanah air peparingannya Allah Ta'ala. Kita ini wajib menjaganya, wajib mensyukurinya. Jangan sampai bumi pertiwi ini, Indonesia itu mudah dipecah belah. Jangan sampai dijajah, itu pendiriannya. Cuma dikasih satu sedekah. Maka janganlah lihat ubur rampe nenek, lihat ubur rampe ini tukaran. Ono apa iku? Ndas kebu cemplung-cemplung no ke laut deh. Lho aja delok iku nih. Jembare ndas kebu karo jembare laut ku ombondi. Das kebu dipangani Pak nek ora bosok. Sekira-kiranya air laut itu yang dicemplungi kepala kerbau ikut amis tidak? Nah, ada lagi. Kalau air hujan entah itu musim kemarau atau musim hujan. Kalau musim hujan, berapa sungai di Pulau Jawa ini khususnya yang masuk ke laut dengan banjirnya, dengan membawa limbahnya. Per detik itu berapa kubik, miliar, bukan jutaan lagi, membawa limbah. Tapi hebatnya limbah itu didorong oleh mbak, ojo ngotori aku gue, jangan mengotori saya. Minggir kau, dorong oleh mbaknya, bangkai apa semua tidak bisa sampai mencapai ke tengah, semua minggir. Yang hebat daripada itu ada miliaran air tawar dari sungai
yang masuk ke lautan tidak bisa merubah air asinnya. Coba, asin tetap asin, bahwa laut mempunyai pribadi, laut mempunyai harga diri. Indahnya kayak apa apabila bangsa dan umat ini mempunyai kehormatan diri, jati diri, harga diri, tidak mudah dipengaruhi oleh apapun. Lo niku filosofi yang hebat kan niku, nek diambil kata sepele itu. Ini satu contoh. Lah inilah